kapan engkau tahu engkau sudah jadi nabi? Walaupun hadis ini sudah sering kita dengar, apa salahnya kita ulang sekarang ya? Supaya kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Waktu aku main-main dengan saudara susuku anak Halimah Sa'diyah, tiba-tiba ada dua makhluk bersayap turun dari langit. Putih-putih pakaian mereka. Yang satu ngomong, emang itu dia orangnya? Kata yang satu lagi, emang gitu. Yang ngomong emang kedua itu Jibril. Yang pertama Mikail. Jibril sudah hadir saat Nabi lahir. Bahkan sering mendatangi Aminah saat Sayyidatuna Aminah hamil. Ahsan. Ini dia kurang sholawat deh ya. Apa kata Mikail? Huwa, emang dia namanya Muhammad. Jibril jawab gimana? Huwa, nah dia orangnya. Jadi malaikat itu dialog juga Pak. Jadi malaikat tuh ngeliatin kita juga tuh. Memang dia hadir malam ini gitu. Diliatin tuh Pak. Ditanyain tuh mereka tuh, di absen sama mereka. Dongeng apa lagi katanya. Lalu apa kata Nabi? Dua malaikat ini tiba-tiba mengambilku, menggendongku, yang satu membedah tenggorokanku sampai ke dadaku. Dibelahlah, diambil jantungnya, dibersihkan, dimasukkan kembali. Karena ini operasi malaikat, jadi nggak luka. Tapi kalau yang operasi Pak Dokter, Bu Dokter mungkin luka. Nah, inilah pengobatan atau teknologi malaikat ya, teknik-teknik malaikat. Kita tidak bisa Pak, mungkin orang-orang tertentu Allah izinkan. Itu kejadiannya kapan? Nabi Muhammad lagi main kejar-kejaran sama anak Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Itu umur berapa? Anak-anak kalau kejar-kejaran umur berapa? Ini umur berapa dek? 6 tahun, kira-kira seumur inilah 6 atau 7 tahun inilah ya. Coba antum masih ingat gak dulu kejadian umur 5, 6 atau 7 tahun? Gak ingat ya? Main pasir mulu ya? Atau mandi di Sungai Musi? Iya betul, mandi benar, pulang-pulang dipukul sama bapaknya. Mandi kau renang kau, mati kau ya. Emang begitu? Gak ingat ya? Kita seumuran anak-anak ini gak ingat, tapi Nabi ingat. Terus dari mana sebenarnya cerita Aminah lagi perutnya hamil, lalu diceritakan bahwa Jibril datang, malaikat datang, nabi-nabi datang mengucapkan salam, dan mereka mengatakan Sammi waladak Muhammadan, sebutkan namai anakmu dengan Muhammad. Itu dari mana? Walaupun secara riwayat ada rawinya, tapi sebenarnya Nabi Muhammad sudah tahu. Kenapa? Kuntu nabiyyan, aku sudah nabi. Adam belum ada, Aminah belum ada, Abdullah belum ada. Jadi belum ngerti Pak. Baru dengar ya, dongeng lagi. Tapi ini dongeng sahih. Ini asli. Nabi Muhammad mengenal, mengingat sesuatu yang nggak bisa diingat orang lain. Jangankan cuma ingat waktu beliau di perut ibu, beliau bisa ingat beliau jadi nabi di alam sebelumnya. Ada yang ingat dulu ngapain? Antum ingat gak dulu waktu di alam ruh kita ngapain? Gak ada yang ingat kan? Karena tidak ada yang ingat, diutuslah Nabi wafat, diangkatlah wali, supaya ruh-ruh ini ingat lagi bahwa dia dulu pernah bersaksi kepada Allah, memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang hari ini beriman itu dulu dia mengitari Nabi, datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi yang bernama Ahmad, Muhammad.
Jadi ini kita ngulang-ngulang aja Pak. Alam ini cuma muter-muter aja kayak orang tawaf. Tawaf kan putar. Tapi putaran pertama, walaupun tempatnya sama dengan putaran kedua, tapi rasanya berbeda. Pengalaman batinnya berbeda. Ini nggak tahu sudah putaran keberapa nih kita hidup di alam semesta. Sebelum masuk nanti ke alam yang setelahnya. Alam apa setelah ini? Alam barzah. Jadi kita ini sudah pindah-pindah. Antum itulah yang disebut alien. Ya, jadi nggak usah nyari-nyari alien ke planet lain. Kita alien itu. Nggak percaya tuh? Ini muka-muka alien nih ya. Macam-macam mukanya. Nabi Adam itu dulu di mana dicipta? Surga. Surga di mana? Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratul muntaha. Sidratul muntaha kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari seperti syajarah, daunnya seperti telinga al-fil. Telinga apa? Gajah. Disitulah tertulis nama kita jam sekian di malam Rabiul Awal pertama ya. Semuanya si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan hadir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Pak di situ. Kita sekarang cuma menjalaninya. Ditulis di situ, tapi Allah berikan kesadaran kepada pikiran kita, kesadaran kepada kalbu. Kita pilih jalan yang mana. Di saat hadir tasdik atau saat hadir takzib. Saat hadir menerima atau saat hadir kita malah menolak. Saat hadir bertawadu atau saat hadir masih merasa dirinya ada sesuatu. Itu aja bedanya. Kita di majelis selawat nih, terus antum masih merasa alim. Nanti pas ganti alam kita nggak dipilih lagi ikut majelis Rasulullah, nggak dipilih lagi Pak. Maka malam ini jangan ada satu titik pun terasa saya lebih alim dari yang di samping, dari yang di depan. Nggak boleh, nggak boleh. Saya lebih suci daripada kalian, nggak boleh. Sekali terbersit itu kita nanti tidak diizinkan bermajelis dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham adab masuk majelis? Itu sebabnya masuk majelis itu baca istighfar, baca ta'awuz supaya syaitan tidak membisikkan kepada kita, kamu orang paling suci, kamu paling alim, kamu tuh ilmunya lebih dari fulan. Hati-hati. Sekarang masih datang ke majelisnya. Kalau ini tidak kita kelola, nanti kita tidak diizinkan bermajlis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar semua para nabi berkumpul. Lalu mereka di saat berkumpul itu ternyata para nabi ini dicari-cari oleh umat manusia. Dicari semuanya. Di Kitabul Iman bagian-bagian akhir Sahih Bukhari dan Muslim itu diceritakan detail sekali. Saya kalau membaca itu saya menggigil sendiri. Umat manusia bingung. Ini negeri apa ini? Gak ada yang jemput, gak ada yang nemenin. Bingung semua. Semua orang bingung. Maka mereka mengatakan, kita cari aja Nabi Adam. Datanglah ke Nabi Adam. Apa kata mereka? Wahai Adam, anta jadduna, engkau adalah jid kami. Engkaulah jid kami, kakek kami, tolong berilah kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Kalian gak salah. Kalian ini bermasalah begini kan karena aku juga yang makan buah yang dilarang. Carilah Nabi setelahku, Nabi Nuh. Terus datang ke Nabi Nuh juga ngomong begitu. Waduh, kalian ini kan yang selamat dari sebagian umat manusia yang aku doakan agar hancur. Jadi dulu kalian punya om-om banyak, itu saya doakan semuanya mati. Kata Nabi Nuh, saya nggak tega, kok saya mendoakan mereka keburukan. Carilah Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi. Nabi Ibrahim mengatakan, hei umat manusia, ini Ibrahim temannya Allah, tapi pernah berbohong 2 kali. Walaupun bohongnya untuk menyelamatkan diri, dan bohongnya itu tidak dosa, tapi Nabi Ibrahim hanya cari-cari alasan. Sebenarnya memang beliau kalaupun nggak melakukan itu tetap nggak bisa bantu. Ini alasan aja ya, alasan Nabi Ibrahim supaya bisa jawab.
pinternya Nabi Ibrahim. Ya, kita ngomong begitu bukan sul adab. Nabi Ibrahim malah senang. Ente tahu urusan aneh ya. Ente ngerti juga rahasia. Dari mana kita tahu kalam ini? Nanti kata Nabi Ibrahim datang ke Musa. Nabi Musa bilang datang ke Isa. Isa bilang datang ke Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, jangankan kalian, Ibrahim itu butuh syafaatku. Terus kita siapa? Jadi seandainya Nabi Ibrahim pun tidak berbohong, Nabi Ibrahim tetap akan butuh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Muhammad, tapi secara hakikat Nabi Muhammad adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Maka disebutlah Muhammad Abul Arwah. Muhammad itu bapaknya para arwah. Benar pakai, kalau salah mau ditegur. Ya, benar. Muhammad Abul Arwah. Nabi Muhammad itu bapaknya para ruh. Secara zahir nasab benar. Nah ini pesan saya untuk orang yang merasa nasabnya tinggi, anak kiai, anak habib. Betul antum mulia, tapi dalam diri antum belum tentu mulia. Harus disesuaikan frekuensi kemurnian di luar dengan yang di dalam. Jika tidak, di alam nanti mungkin dibuang oleh Sayyidah Fatimah, nggak diterima nanti. Maka Ahlu bait itu kalau dosanya digedein Allah. Kalau kita yang hidung pesek ini, ya, kalau kita maksiat satu aja, kecil, besar. Kalau ahlu bait zuriat Nabi, dosa Allah pandang besar, karena di darahnya ada darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab mulia boleh, tapi ruhnya belum tentu lebih tua. Ya. Ruh siapa yang lebih tua? Ruh yang paling kenal abur ruh, yang paling dekat kepada abur ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman ini zaman kita ya, mari membuka kembali kajian-kajian tentang kerohanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Barzanji, Simtud Duror, tadi apa baca? Ad-Diyaul Lami. Itu gelar yang dikasih ke Ane waktu di Pekanbaru tuh kayaknya. Ya. Itu semua ada sisipan-sisipan rahasia-rahasia sebenarnya. Semoga nanti para masyaikh, para kiai ini mengupasnya di lain waktu. Atau ini kan masih ada ke depannya. Masih ada malam besok. Ambil beberapa bait syarah, ambil beberapa bait, sebutkan rahasia-rahasia yang mereka titipkan, yang mereka simpan dalam bait-baitnya. Sampai jam berapa Kiai? Sampai subuh. Mau subuh tidur, gagal cinta Nabi ya. Tapi kita nggak boleh salahin orang. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Itu dua hal yang berbeda. Maulid. Masalah dia nggak bangun subuh itu urusan dia, bukan salah maulid. Ini orang gagal fokus, pengen nyalahin, cari kesalahan. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Ada orang di luar sana nggak maulid, nggak subuh, kenapa nggak disalahin? Nggak ada kaitan, nggak fokus. Jadi orang-orang yang nggak fokus ini susah juga ngobrol sama mereka ya. Kita ngomong A, dia jawabnya B. Kita ngomong B, dia pakai Z ya. Suka-suka lah. Kul tamatta'u bi ghaizikum. Suka-suka, marah-marah lah ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal dan ingat waktu kecilnya, bahkan ingat waktu di perut ibunya, bahkan beliau ingat di saat alam arwah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, Nabi nanya, ada yang nanya, jadi Nabi kayak dosen, kayak kiai, ada pertanyaan. Kadang-kadang Nabi nanya gitu. Tahu-tahu ada sahabat berdiri, "Ana ya Rasulullah." Dikira mau nanya yang bagus. Pertanyaannya apa? "Man ana ya Rasulullah." Tuh kan gaya deh. "Ane siapa wahai Rasul?" Sopan nggak ngomong gitu?
gak sopan. Tapi orang ini Nabi fahami, orang ini lagi cari perhatian Nabi. Orang ini lagi cari perhatian Nabi. Tapi antum jangan cobain begitu ya. Kami soalnya bukan Nabi, jadi tidak punya kesabaran seperti Nabi. Ya, kalau ada yang begitu kita diamin aja ya. Terus Nabi nanya lagi, ada pertanyaan lain? Dia nanya lagi, man abi? Abuka fulan. Nanya lagi, waman abu abi? Bapaknya bapak saya siapa? Jadi dia ternyata punya nasab, tapi nasabnya nggak jelas. Nabi jelaskan nasabnya semua. Itu kalau disyarah hadisnya, Nabi menyebutkan nasabnya sampai ke atas. Di saat Nabinya anta bin fulan bin fulan bin fulan, cuma di hadis itu kan dipotong, diringkas itu hadis oleh rawinya. Nabi mengerti nasab. Sebutkan anta fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Mendengar Nabi menjawab begitu, tapi Nabi suaranya mulai meninggi, kira-kira begitu. Sayyidina Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung Umar menegur sahabat yang tadi. Lalu mereka tobat, mengulang syahadatnya. Semuanya menangis. Ngetes-ngetes Nabi dia ya. Minta ilmu nasab dia ke Nabi. Saya bukan ahli nasab Pak ya. Jangan tanya nasab antum, gak aneh ya. Paling antum bin, kita sebut nanti yang aneh-aneh ya. Bin Gunruwo, bin Ummi Sibyan. Ternangis digituin ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir, Sayyidah Aminah mengatakan, ra'aitu nuran yakhruj, aku melihat nur keluar dari diriku. Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya nggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga, daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan. Bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk Anda. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih. Bapak Nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana. Kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput,
Dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah. Terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus. Pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih, pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi? Siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi? Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok, Pak. Ya, diajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Jangan, ntar dulu perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab. Ajarin dia, bilang ini, kalau ada orang ngomong orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia memusyrik-musyrikan abahnya kali. Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini badan saya udah mulai alarm nih, udah 1,5 jam ya. Gimana Kiai? Khalas? Hah? Antum seneng amat didongengin ya, senang diceritain, padahal bisa baca sendiri. Lanjut cerita Nabi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini loncat-loncat ceritanya, kita ambil clue-clue yang indah-indah supaya kita tambah ngerti siapakah Rasulullah yang kita sebut-sebut. Ketika Nabi Muhammad di padang mahsyar, para nabi pun minta bantuan Nabi. Bantuan itu, mungkinkah kita dapat bantuan kalau kita tidak kenal? Mungkin nggak? Kalau nggak ada kenalan di polisi, berani nggak bentak-bentak polisi di jalan? Pasti nggak berani. Pak polisi itu baik-baik, Pak. Cuma kita ini kalau pas di stop, kita ditegang. Langsung lawan Pak polisi. Pak polisi kan bukan malaikat, dia bisa marah deh. Ya. Kita marah, dia marah juga. Kadang-kadang dia mainin ya. Ya mereka kan bashar, manusia juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nggak punya kenalan yang membawa kita kepadanya, gimana nasib kita nanti di padang mahsyar? Seperti antum nggak punya kenalan di jalan, ditilang Pak polisi. Syukur-syukur yang nilang tetangga samping. Syukur-syukur majelis, satu majelis. Saya pernah ditilang sama polisi ya, di jalur Sudirman, Jakarta. Habis ngisi pengajian, kena ganjil genep. Ganjil genep. Saya waktu itu belum hafal plat mobil saya berapa. Walhasil ditilang lah, udah ditulis. Saya nggak pakai kopiah, Pak. Kopiah saya sembunyiin emang. Kita mau uji juga nih Pak polisi. Pak polisi ini hormat nggak sama orang yang khidmah buat agama? Udah ditulis, udah tanda tangan, udah disita itu SIM saya. Kan gawat kalau SIM kita disita, ya gak? Terus dia bilang, Bapak mau kemana? Dari mana? Wow, manusia nih, bukan robot. Saya dari pengajian, mau pengajian. Terus kok lewat sini Pak? Saya mau lewat ke kiri, tapi saya nggak tahu jalan Pak. Jujur aja. Itu kertas langsung dia masukin. Dah Pak Ustadz, ganti namanya. Tadi Pak Ar-Razi, sekarang dipanggil Pak Ustadz, jalan. Hati-hati Pak Ustadz, malah dihormat sama kita. Ya saya jadi GR Pak. Di situ saya paham, ternyata yang jaga di jalan itu banyak orang baik juga. Ternyata usut punya usut, di antara mereka itu banyak juga yang suka majelis sholawat. Cuma antum kan suuzonanya sama polis ya. Kalau itu karena dia tahu dia suka pengajian,
Cukup kita sebut saya suka pengajian, saya dikasih syafaat Pak di jalan. Ukuran hukum saya ditilang. Tapi syafaat karena menyebut pengajian. Itu baru di jalan dunia. Kalau gimana di jalan akhirat? Syafaat itu perlu sekali. Tapi masalahnya pengajian udah nggak ada di malam mahsyar. Jadi antum ditanya antar malaikat, mau kemana? Mau pengajian? Dia bilang, bro, udah nggak ada pengajian di sini. Bohong tuh ya. Terus gimana? Harus jawab, saya umat Muhammad sedang mencari baginda Nabi Muhammad. Jika engkau malaikat tahu kemana arahnya, tunjukkan aku. Malaikatnya bilang, saya juga nggak tahu. Saya juga mau tahu. Mau tanya kepada engkau. Katanya ente umat Muhammad, dulu pernah sholawat gak di muka bumi? Malah dikerjain malaikat tertu ya. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya butuh syafaat Nabi. Apalagi kita ya, bukan Nabi. Bagaimana supaya kita dibantu orang? Maka syafaat itu kuncinya cuma satu, ma'rifat, mengenal. Sejauh apa kita mengenal Nabi, sejauh itulah Nabi mengenal kita. Sebanyak apa kita komunikasi sholawat kepada Nabi, sebanyak itulah beliau, bahkan 10 kali lipat beliau membalas salam-salam kita. Maka jangan kurang sholawat setiap hari. Dari 313, 400, 500, bahkan 1000. Lagi jalan, jangan sok sibuk. Kita ini sibuk main handphone, bukan sibuk sholawat ya. Ustadz, saya sibuk. Ente sok sibuk. Emang gak bisa sholawat lagi di atas motor? Emang gak bisa sholawat lagi di mobil? Emang gak bisa sholawat ketika duduk diam mau berbaring? Tapi kalau rasa Nabi hadir, gak mungkin kita sambil berbaring. Makanya dilatih-latih merasakan hadirnya Nabi. Ada namanya mahallul qiyam. Mahallul qiyam itu belajar-belajar menghargai, menghormati kalau Nabi hadir. Pertanyaannya, Nabi masih ada gak? Tadi kita udah baca satu selawat, ruh Nabi jawab. Kalau Nabi jawab, ruhnya di bumi ini atau di alam ruh? Di alam ruh. Ruh kita dengan ruh Nabi, kata beliau, al arwah junudun mujannadah. Roh itu dia berbaris-baris. Kalau dia kenal, dia akan baikan. Jika tidak kenal, dia bermusuhan. Maka kalau ada hari ini di antara kita yang kenal, di alam ruh kita ini dekat. Kalau ada yang dulu tidak kenal, di bumi bertengkar, berselisih. Jadi kalau berselisih, cukup renungi, salah apa aku dulu di alam sana, ya. Jadi nggak usah disesali. Emang ini sudah jalannya, dan itu tidak masalah, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Anal Fatih, akulah sang pembuka. Semua nabi tidak bisa buka jalan, akulah yang buka. Saya baru disampaikan oleh guru saya beberapa hari yang lalu, kisah yang kita kenal selama ini, tapi kami pun baru sadar. Kenapa satu-satunya nabi yang naik ke langit lewat pintu yang ada di Masjidil Aqsa, yang di situ ada satu batu, namanya batu apa? Sakhra. Ya. Satu-satunya batu yang Nabi SAW dulu naik dari situ ke arsy Allah. Satu-satunya nabi yang lain tiada begitu. Nabi Musa mi'rajnya ketika berkalam, mi'raj rohani. Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya. Nabi Ibrahim mi'raj ketika dibakar. Ketika beliau dibakar, beliau sibuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Api menjadi dingin. Itulah mi'rajnya Nabi Ibrahim. Dia tidak merasa dengan api, dia mendengar kalam Allah kepada api. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, didengar oleh Nabi Ibrahim, jadilah kamu dingin.
Maka api dalam akidah Ahlus Sunnah panas bukan karena si api, tapi karena ada kun dari Allah. Allah mengatakan kun, panas dia. Kun, bardan, dingin dia. Jadi kalau kita dihadang api, kita berlindungnya kepada Tuhan api yang berkalam kun kepada api, bukan kepada apinya. Tapi sayang di bumi ada yang menyembah api, namanya kaum Majusi. Kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang naik dari Sakhra, tembus sampai ke Aras. Dan antum jangan kira di Aras itu Nabi ngelihat Allah begini seperti antum ngelihat aneh sekarang, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dinaikkan, dimi'rajkan ke puncak Arasnya, beliau sajidan, sujud kepada Allah. Maka diabadikan jadi salat, aqrabu ma bainal abdi wa rabbih fis sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah saat sujud. Walaupun kita sujud di bumi, tapi ruhnya Allah terbangkan ke Aras. Itu baru disebut mi'rajnya orang yang salik, mi'rajnya para aulia arifin. Kalau kita sujud masih di tanah ya, benar, belum merasa sujud di sana ya. Nabi Muhammad Allah kasih unjuk, nih batu. Kita buka-bukalah kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, Imam Ahlus Sunnah yang punya tafsir Al-Qurtubi, yang mengerti ilmu hadis dan mensyarah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Nanti umat manusia akan berangkat lewat Sakhrah, lewat batu yang ada di Masjidil Aqsa. Tapi satu-satunya nabi yang diperjalankan dari sana, yang diberitahu inilah batunya, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tahu Masjidil Aqsa di mana, tapi mereka tidak tahu lewat mana naiknya. Yang tahu cara naiknya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, hatta Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim kakekku secara nasab, butuh aku cucunya secara nasab, karena aku adalah ayahandanya secara ruh. Jadi yang sebenarnya tua siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Ibrahim? Yang tua siapa? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Yang tua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ada cinta Nabi Muhammad di kalbunya, dia tua. Dia yang ada ma'rifatun Nabi di kalbunya, dia orang tua walaupun mukanya masih muda. Karena orang-orang ini akan tahu beradab kepada orang yang lebih tua. Yang enggak punya adab kan anak-anak, dan kita malah senang. Kalau anak-anak beradab malah kita bingung. Ini makhluk apa nih ya? Jadi kalau anak-anak di masjid lari-lari itu biasa Pak, tapi kalau bapak-bapak di lari-lari di masjid saya curiga. Kalau anak-anak guling-guling itu gak apa-apa, tapi kalau seumuran beliau nih guling-guling, saya takut Pak, ruqyah saya gak mempan nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bersalawatlah dengan salawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim. Antum kalau ngafal yang panjang itu aja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim wa ala alihi wa sallim. Udah selesai. Gampang kok salawat, gak usah panjang-panjang. Tapi kalau mau yang lengkap, yang dulu dikeluarkan oleh Imam Mahmud Al-Kurdi, kemudian diajarkan kembali oleh Sidi Ahmad Tijani, apa lafaznya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Yang enggak pernah nyantri susah ngapalnya. Udah, mau ngapalin sebentar enggak? Yang pendek aja. Ayo coba ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Al-Khatim wa ala alihi wa sallim.
Ulangi, Allah wa ala alihi wasallim. Waduh, hafalannya cepat sekali bagi. Ini berkahan tuh mana nih? Ya, coba setiap kali baca ayat begini hafalannya 30 hari sudah 30 baris. Tapi inilah keberkahan Maulid. Kita hafal karena cinta. Orang yang baca kalimat ini nanti dia dapat kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia menyebut salah satu sifat Nabi, Al-Fatih dan juga Al-Khatib. Jadi nanti walaupun Nabi Ibrahim itu nabi, kita lebih dulu masuk surga kalau kita ahli surga. Nabi mengatakan, aku dan umatku lah yang dahulu, tapi beliau kan nungguin umat terdahulu. Jadi kita masuk surga, Nabi belum masuk surga. Itulah ayah handaruh. Ayah itu mau nggak makan, yang penting anaknya makan. Maka Nabi itu sibuknya bukan main hilir, mudi, timur, barat cari siapa yang dulu pernah sholawat kepadanya. Itu ada tanda di jidatnya. Siapa yang dulu ikut sunnah berwuduknya, nanti bercahaya tangan, mukanya, kakinya. Siapa yang dulu mandi wajib, ketika dia hadas besar, tubuhnya bercahaya. Nabi lihatin cepatnya, tapi karena beliau cahaya, semuanya cepat, semuanya terkendali. Nabi Muhammad SAW belum masuk surga, kita sudah masuk surga. Tapi pas masuk surga, dia sudah ada juga di dalam. Itu bingung tuh. Antum kalau nggak percaya nanti masuk aja surga ya. Nabi lagi sibuk ngurusin para nabi di luar, para umat terdahulu di luar. Tapi ketika kita masuk ke dalam di surga Firdaus ada beliau. Gimana ceritanya tuh? Apa kata Nabi? Inna lillahi ma'itu rahmah. Allah punya 100 rahmat, 1 di dunia, 99 di akhirat. 99 di akhirat. Rahmat Allah, rahmat. Coba kembali ke Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Engkau itu aku utus adalah sebagai rahmat. Engkau itu rahmat, hai Muhammad. Jadi rahmat yang ada di 99 di 100 tingkat surga itu rahmat Nabi Muhammad semua. Itu nur Nabi Muhammad semua. Maka orang ketika masuk surga dia bingung, kok ada nur Nabi di dalam. Padahal nabinya lagi urus umat terdahulu. Naik lagi ke makam berikutnya, surga yang di atasnya ada lagi nabi di situ. Tapi yang paling sempurna itu di bagian surga yang tertinggi. Maka Nabi mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus." Jika kamu minta surga, mintalah firdaus. Kenapa firdaus? Di surga firdaus ada nikmat di atas semua nikmat surga. Tapi sekali 500 tahun. Setiap pagi dan sore Allah memperlihatkan nurnya, cahayanya, sifat-sifat kesempurnaannya. Maka di saat itulah semua makhluk di surga yang ada di Firdaus, mereka lupa dengan nikmatnya istri yang banyak, mereka lupa dengan nikmat makanan yang lezat, mereka lupa dengan semua nikmat. Yang mereka lihat cuma Allah, pemilik surga. Terpana. Mereka lupa dengan nikmat malam pertama, lupa semua tuh, lupa semua. Yang diingat cuma Allah. Berlalulah waktu pagi, masuk waktu duha, mereka tidak melihat lagi Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sehari semalam di sana, dari pagi sampai sore, 500 tahun di dunia. Berarti sekali 500 tahun kita bisa melihat wajah Allah di surga. Di surganya dihitung pagi sampai sore. Jadi pagi sampai sore di surga itu lamanya bukan main. Lamanya bukan main. 500 tahun. Sehari semalam dihitung 1000 tahun. Ada di sini yang umurnya 500 tahun. Ya, berarti ketemu dengan Syekh Abdul Somad enggak?
ketemu dengan Kusyasi, Qurani, waduh, horor juga tuh orang ya. Mungkin mukanya udah nggak ada dagingnya kali ya. Terakhir, sahabat-sahabat, teman-teman yang melakukan Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mau mengenal Nabi itu tidak mungkin lewat buku, tidak mungkin lewat YouTube, tidak mungkin lewat lembaran-lembaran kertas. Maka Nabi memberikan jalan keluar. Apa kata beliau? Tuba liman ra'ani, tuba liman ra'a, man ra'a, man ra'a. Sampai 7 kali Nabi ngomong. Beruntung yang memandangku, percaya kepadaku. Beruntung yang tidak memandangku, tapi memandang orang yang dulu pernah sempat memandangku. Abu Jahal memandang Nabi enggak? Abu Jahal? Enggak. Abu Jahal memandang Muhammad bin yang dia ingat Muhammad nasab, bukan Muhammad ruhani. Jadi kalau antum nih lihat, biasanya pesantren itu rame, orang luar yang isi. Orang kampung situ nggak rame. Kenapa? Orang kampung bilang, dulu main pasir samping rumah saya aja kan jadi kiai. Nggak percaya dia kalau orang itu bisa berubah. Dulu tawuran sama anak saya, gitu. Susah diterima. Ya. Makanya kita kalau naruh anak itu bisa jauh-jauh, karena kita kurang percaya sama orang yang dulu mungkin maling rambutan kita. Sekarang jadi ulama. Karena kita tidak memandang Nabi secara fisik dan rohani, maka pandanglah orang yang ketemu Nabi. Siapa? Sahabat? Sahabat Nabi ada nggak sekarang? Nggak ada. Terus gimana? Cari murid sahabat Nabi, tabiin. Ada murid tabiin? Nggak ada. Maka caranya gimana? Carilah orang yang bertemu tabiin, atau bertemu muridnya tabiin, atau murid sampai sekarang. Makanya para masyayikh kita mengajarkan al-musalsal bi ru'yatin Nabi. Ada musalsal, melihat Nabi, memandang Nabi. Musalsal itu artinya menirukan guru. Sebagaimana guru kita dulu menirukan gurunya. Maka berkatalah guru kami, Syekh Ahmad Marwazi, dulu aku memandang guruku Syekh Yasin Al-Fadani, dan guruku mengatakan, aku dulu memandang guruku Syekh Umar Hamdan. Aku mengatakan, guruku mengatakan, aku memandang guruku terus sampai kepada sahabat Nabi mengatakan, aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung punya guru. Di samping saya ada murid-murid kiai-kiai, murid habaib. Ada Habib Umar gurunya, ada Kiai Zain Syukri gurunya, ada guru fulan-fulan. Mereka semua pernah memandang guru yang bersambung kepada sang maha guru, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hanya melihat guru rasanya adem, apalagi melihat sang maha guru. Maka nanti kalau kita mampu diizinkan Allah memandang nur wajahnya, kita tidak akan ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Abu Bakar itu nggak sanggup lihat wajah Nabi. Apa kata Abu Bakar? Setiap kali aku melihat wajahnya bercahaya. Enggak sanggup lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan wajah beliau adalah orang yang dulu tidak kenal Nabi. Si perempuan yang dulu di tengah perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi mengatakan, wahai perempuan, wahai ibunda, izinkan kami memerah susu dari kambing yang kurus itu. Kata si ibu-ibu, ambil aja, kurus, gak penting. Terus dia liatin, kok diperah, air susunya keluar, tambah banyak, tidak ada habis. Dia liatin siapa yang memerah susu, dia liatin siapa yang meminum susu. Disitulah dia bisa cerita. Cerita itu ditulis oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari. Judulnya Asy-Syama'il An-Nabawi, Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syama'ilun Nabi, cerita fisik Nabi. Perempuan ini sumbernya. Inilah untungnya dulu ada perempuan gak kenal Nabi. Jadi orang gak kenal Nabi pun jadi rahmat. Kenapa? Karena berkah dia kita bisa kira-kira membayangkan Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh dibayangkan, yang nggak boleh dibayangkan Allah. Ada sahabat pulang dari Syam, pulang dari negeri Syam. Ketika sampai di Madinah, dia langsung sujud. Nabi kemudian buru-buru mengambil tangan orang ini, mengangkat kepalanya. Apa-apaan ente? Jangan sujud kepada manusia. Kalau manusia boleh sujud ke manusia, istrilah yang harus sujud ke suami. Nih, hati-hati nih istri-istri nih. Boleh galak sama suami, tapi respect dan cinta harus juga tinggi kepada suami, ya. Ini korban-korban dibentak istri nih kayaknya. Apalagi ini udah jam segini nggak pulang-pulang juga, Mas. Nggak pulang-pulang juga nih. Benar ya? Istiqomah dibentak nak istri. Ya, itu istrinya lagi kangen. Jangan dibentak balik. Bilang aja, tunggu sayang. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat kepala dia. Engkau tidak boleh sujud kepadaku. Padahal Nabi itu ketika datang onta-onta sujud kepadanya, ketika ada pohon-pohon sujud kepadanya. Tapi Nabi tidak izinkan kita sujud. Tapi Nabi izinkan orang Yahudi masuk Islam mencium kakinya. Maka sahabat kemudian ada beberapa yang mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun diamalkan oleh Imam Muslim, murid Bukhari. Ketika Imam Bukhari mengajar, apa kata beliau? Izinkan aku mencium tangan dan kakimu. Coba kalau kelompok sebelah tahu, mereka nggak mau lagi mungkin mempercayai Imam Bukhari dan Muslim. Malaikatnya menurunin hujan kayaknya. Jadi kita harus selesai cepat ini. Udah dikasih kode kita ya, anginnya udah mulai kencang. Sabar malaikat. Pecinta Allah, pecinta Rasulullah, mari kita sampaikan salam kita kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau, salam atas engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wahai Allah ya Rabbana, izinkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kami. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana al-Fatih. Salam atas engkau wahai pemilik kunci-kunci syafaat, pemilik kunci-kunci surga. Izinkan kami mendapatkan syafaat uzmamu, syafaat agungmu. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.